Halo, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan yang ke-14 hari ini, materi kita tentang Microsoft PowerPoint atau perangkat lunak presentasi. Jadi di perangkat lunak presentasi itu ada banyak aplikasi ya. Salah satu yang paling sering digunakan itu adalah Microsoft PowerPoint. Untuk membukanya sama saja seperti Microsoft Word, Microsoft Excel yang pernah dipelajari sebelumnya. Untuk membuka bisa mengklik menu Start, kemudian pilih PowerPoint, atau jika tidak muncul di sini langsung ketik Power ya, PowerPoint. Jadi langsung akan muncul Microsoft PowerPoint 2016. Kali ini saya akan coba jelaskan tentang bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Nah, pada saat pertama kali dibuka, di sini ada banyak contoh yang bisa kita gunakan. Untuk awal kita bisa menggunakan blank presentation. Nah, ini adalah area kerja dari Microsoft PowerPoint. Untuk menunya sendiri ya, sama seperti Microsoft lainnya. Di atas ini ada menu ribbon, ada insert, design, home, transition ya, kemudian animation, kemudian slideshow, review, view, dan seterusnya. Di menu home ini sendiri sama untuk pengaturan font, tulisan dari jenis huruf, kemudian ukuran font, bold, italic, underline, dan seterusnya. Kemudian insert ini digunakan untuk menambahkan gambar, kemudian menambahkan smart art dan yang lainnya. Kemudian untuk bagian desain nanti di sini digunakan untuk memilih tema. Misalnya kita gunakan tema yang sudah ada. Di sini banyak pilihan ya. Nah, misalnya kita akan gunakan tema yang ini ya. Jadi sebelum membuat file presentasi, langkah pertama baiknya adalah memilih tema terlebih dahulu. Di sini bisa kita ubah tema yang kita inginkan, pewarnaannya untuk hijau. Jadi langkah pertama tadi kita pilih temanya ya, pilih tema, kemudian kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita pilih yang ini, kemudian kita bisa mengganti warnanya di bagian color sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau pakai yang hijau atau yang warna biru, nanti secara otomatis untuk warnanya menyesuaikan. Oke, kemudian di halaman pertama di sini sebagai halaman depan untuk perkenalan ya. Misalnya kita akan buat presentasi untuk biodata kita ya. Misalnya biodata dari kita sendiri ya. Untuk desainnya nanti adik-adik mahasiswa bisa menggunakan template-template yang lain ya. Misalnya ini atau ini terserah nanti ya. Oke, di paling atas di slide pertama, ini slide pertama itu nanti yang akan muncul pertama kali. Kemudian untuk membuat tampilan yang kedua, di sebelah kiri ini namanya slide ya. Bisa klik menu insert, kemudian new slide. Nah, di bagian new slide ini ada beberapa tema ya. Titelnya ini yang paling depan. Kemudian untuk konten isi bisa menggunakan ini titel dan konten. Jadi kita nambah slide baru. Kemudian di sini kita kasih judul profile misalnya ya. Kemudian nanti di sini kita bisa memasukkan gambar. Nah, untuk memasukkan gambar itu bisa di bagian insert picture. Di sini kita bisa memasukkan gambar apapun yang kita inginkan ya. Nah, misalnya kita masukkan yang ini.
seperti ini. Kemudian untuk memasukkan tulisan di paling kanan itu bisa kita gunakan insert, kemudian textbook. Ya. Nah, di sini bisa diperbesar ya seperti ini. Ya. Kemudian nanti kita bisa tulis untuk nama ya. Kemudian nanti di bawahnya bisa dimasukkan nomor handphone misalnya ya. Dan seterusnya, bisa juga taruh alamat dan seterusnya ya. Desain yang kedua ini juga kita bisa gunakan desain yang sudah ada ya, atau mau diganti silahkan. Nah, jadi akan berubah untuk semua template yang sudah ada. Oke, ini adalah slide yang kedua. Untuk berikutnya misalnya mau menambahkan slide baru, klik menu insert kemudian new slide. Nah, misalnya slide yang ada gambar di kiri kanan, atau bisa juga menggunakan content with caption seperti ini, ada pilihan ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya yang kedua adalah pengalaman kerja. Ya. Nah, di sini bisa kita tulis teksnya, di sini bisa masukkan gambarnya. Misalnya mau memasukkan gambar yang sudah ada, misalnya saya masukkan gambar dari salah satu misalnya ini ya. Bisa diperbesar juga silahkan, nanti tanda titik kanan atas putih, kemudian di sini bisa kita masukkan. Untuk penomoran, list dan seterusnya bisa menggunakan numbering sama seperti Microsoft Word seperti ini ya. Misalnya kita masukkan sebagai CEO Mataram Software ID. Nah, itu sebagai pengalaman. Kemudian sebagai dosen misalnya di Amikom Mataram. Nah, nanti pengalaman kerja itu bisa dimasukkan di misalnya sebagai programmer dan lain-lain. Nah, itu bisa dimasukkan di sini ya. Nah, ini sudah kita memiliki 3 slide ya, slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Untuk menambahkan slide baru, sama caranya, bisa menu insert kemudian new slide, atau bisa juga di menu home, di sini ada new slide. Nah, di sini yang terakhir misalnya kita masukkan yang blank. Nah, ini berarti slide kosongan, tidak ada isinya. Atau bisa juga dirubah, kalau misalnya sudah terlanjur kosong seperti ini, bisa kita rubah slide-nya dengan menggunakan menu layout, kemudian klik kanan di slide-nya, kemudian pilih menu layout, kemudian pilih salah satu jenis yang kita inginkan. Nah, misalnya untuk grafik. Nah, untuk grafik sendiri sama seperti di Word maupun di Excel, di PowerPoint juga kita bisa membuat grafik di bagian menu insert. Nah, ini chart ada untuk buat grafik, kemudian smart chart ini digunakan untuk list. Misalnya kita gunakan yang ini. Nah, seperti ini. Misalnya kita kasih judul sertifikasi misalnya, yang sertifikasi yang pernah kita ikuti. Nah, sertifikasi yang pertama misalnya kita gunakan MTCNA. Sertifikasi yang kedua yang pernah diikuti misalnya Cisco. Nah, sertifikasi yang tiga yang pernah diikuti misalnya adalah jaringan misalnya. Nah, seperti itu.
Jadi di menu Smart Art ini untuk menampilkan berupa list ya. Nah, untuk merubah background itu bisa dengan cara klik kanan kemudian format background. Di sini kita bisa menggunakan solid warna putih, bisa juga menggunakan warna yang lain, misalnya warna kuning. Nah, seperti ini. Atau menggunakan warna hijau. Nah, seperti ini. Dan slide terakhir sebagai slide penutup bisa kita tambahkan slide kosong, kemudian tambahkan untuk ucapan terima kasih, misalnya sebagai penutup akhir. Nah, sekian dan terima kasih. Misalnya baik Karya Gunawan. Oke, di sini mau tambahkan gambar, ya silahkan. Ya, bisa diklik ini ya, untuk menambahkan gambar baru. Kemudian bisa menambahkan gambar-gambar yang dimiliki. Misalnya saya akan menambahkan gambar sebentar. Nah, misalnya ini. Ya. Nah, seperti ini. Bisa di crop sama seperti di Word maupun di Excel ya. Untuk memotong gambar itu bisa menggunakan crop. Nah. Oke, sekian untuk terakhir kita menampilkan dalam bentuk slideshow itu dengan cara klik menu slideshow kemudian klik from beginning ya. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Tinggal di next, nanti akan muncul hasil presentasi yang sudah kita buat. Nah, untuk slideshow selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan slideshow yang ada di pojok kanan bawah menu slideshow. Nah, ini berarti slideshow-nya mulai dari yang terseleksi atau yang terpilih. Selain menggunakan yang pojok kanan bawah, kita juga bisa menekan tombol F5 untuk slideshow-nya. Seperti ini. Oke, itu saja untuk materi dasar dari perangkat lunak presentasi, membuat file presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, tugas untuk adik-adik mahasiswa pada pertemuan ke-14 kali ini, silahkan adik-adik mahasiswa membuat presentasi mengenai biodata masing-masing, minimal 5 slide seperti ini, minimal 5 ya, minimal 5 slide ya, kemudian boleh lebih, tidak boleh kurang, minimal 5 slide. Kemudian nanti hasil desain presentasinya diupload di kelas daring. Sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi dan sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya.